bagaimana kita itu harus banyak mendengar. Karena dengan kita banyak mendengar, kita bisa mencari solusi buat keluh kesah dari masyarakat, apa yang harus kita lakukan gitu. Karena terkadang orang itu hanya mendengarnya jarang, cuman ngomong. Nah, yang kita butuhkan adalah sama ketika kita pengusaha, kita mendengar aspirasi dari masyarakat, sama halnya kita berbisnis, kita mendengar bagaimana masukan dari customer, sehingga masukan buat kita perbaikan. Ketika kita masuk politik dengan hati kita mau melayani, fokus kita memang untuk melayani masyarakat, saya pikir hati kita yang terbawa untuk melakukan pelayanan itu. Bukan motivasi kita bukan untuk mencari, mohon maaf, mencari proyek, bukan mencari biar bisnis kita lebih aman, atau bukan itu, tapi melakukan sesuatu itu seperti kita pengusaha, harus enjoy dulu. Jadi kayak hobi lah. Ketika kita sudah terbiasa, kita senang dengan melayani masyarakat, turun ke masyarakat, saya berpikir motivasi kita kalau sudah benar, saya pikir ke depan pun akan enak gitu. Halo, selamat datang di podcast Lasar Politik bersama saya Syiful Arifin dan Sobat Espos. Saya senang sekali pada kesempatan kali ini ada tamu yang nanti akan kita ajak ngobrol soal politik. Karena namanya Selasar Politik, maka yang diundang dalam podcast ini adalah para politikus. Selamat datang, Mas Sony. Terima kasih. Selamat datang. Sebenarnya harusnya saya panggilnya Bro ya. Bro Sony gitu ya. Cukup Mas. Tapi kali ini saya akan panggil Mas. Nah, ini dikira saya ke kader. Kader. Dikira kader. Karena di PSI itu ada panggilan Bro dan Sis ya. Mas Sony ini adalah calon anggota legislatif dari PSI dan pada pemilu kemarin terpilih ya, menjadi calon anggota legislatif yang nanti akan melenggang ke gedung DPRD Karangasem itu. Selamat ya Mas ya. Terima kasih. Wah, ini pengalaman pertama ya? Pengalaman pertama. Pengalaman pertama untuk terjun ke politik. Iya. Dan Mas Sony juga tercatat sebagai PLT Ketua DPD PSI Solo. Iya, betul. Wah, menarik ini. Tapi saya ketika disodori nama Pak Sony, saya bertanya, ini namanya hanya Sony tok ya? Betul, cuman Sony tok. Kok tanpa ada label-label misalnya FAM atau apa misalnya? Ada cuman Sony. Sorry. Betul. Mas Sony lahirnya di mana? Saya lahirnya sebenarnya di Palopo, tapi saya cukup lama di sini dan keluarga saya di Jogja sudah dari dulu memang. Oke. Jadi keluarga di Jogja. Jogja, betul. Tapi tinggal di Solo. Betul. Ya. Tertarik dengan politik mulai kapan, Mas? Ya, sudah sekitar 2020 waktu PSI masuk pertama kali di politik itu kan 2019 ikut pemilu pertama waktu itu. Ya. Sehingga saya itu mulai tertarik di tahun 2020 dengan melihat waktu itu teman-teman anggota dewan di Jakarta waktu itu. Mereka vokal, mereka benar-benar mengawal anggaran masyarakat, sehingga mereka itu berani untuk bersuara untuk hal yang tidak benar. Ya, itu membuat saya tertarik waktu itu untuk terjun ke politik. Baru 4 tahun? Dari Kurang 2020 sampai 2020, 2024. 4 tahun itu ya sekitar itu ya. Betul, sekitar itu 2020. Tertarik dengan politik kenapa? Kan Anda selama ini di Solo terkenal sebagai pengusaha. Pengusaha misalnya Cafe Anon itu kan. Kemudian di Epic itu kan. Tracking juga memang Tracking juga ada. Transportasi. Jual beli atau sewa? Transportasi. Kenapa kok tertarik dari mulai bisnis ke politik? Gini, kita politik itu kan sesuatu yang memang kita harus terjunkan untuk melayani masyarakat pastinya. Ketika kita terjun itu, kita berbicara hati kita, panggilan kita kembali. Karena kalau politik, karena saya pernah menyampaikan di media juga bahwa kalau bukan karena panggilan hati itu politik susah. Karena kita tahu bagaimana politik itu sampai hari ini boleh dibilang politik itu tidak ada yang namanya kawan dan teman, kawan atau musuh yang abadi, tapi adanya kepentingan yang abadi. Jadi sehingga memang kita harus masuk ke situ untuk kita bisa melakukan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan hati kita, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk ini, tapi untuk bagaimana kita bisa menolong warga, menolong masyarakat gitu. Nah, itu membuat saya tertarik waktu bagaimana ketika saya turun masuk dalam PSI dan turun ke masyarakat, melihat bagaimana masyarakat itu sebenarnya banyak yang mereka itu ingin berkeluh kesah. Tapi karena memang para politikus itu, para anggota dewan itu, mereka itu jarang terjun ke masyarakat.
Sehingga mereka itu harus menyampaikan ke siapa aspirasinya. Dan itu yang kami lakukan bersama teman-teman PSI, turun ke masyarakat, kami belusuan seperti yang dilakukan Pak Jokowi juga, dan termasuk yang dilakukan Mas Gibran sewaktu wali kota juga. Dan itu kami lakukan, sehingga kami bisa bagaimana bisa mendengar aspirasi masyarakat yang benar-benar mereka tuh ingin berkeluh kesah tapi susah untuk disampaikan ke siapa gitu. Oke, ketika Anda masuk ke Solo, kan besar di Jogja, kemudian tinggal di Solo. Saya kuliah di UNS dulu. Oh, kuliahnya di UNS? Kuliah di UNS di arsitek. Teknik memang, beda jalur. Bukan fisik, bukan bagian teknik, politik. Rekayasa politik itu juga masuk ke itu juga kan? Udah pernah diajari. Atau tidak kalau politik. Jadi, ketika tinggal di Solo, Anda melihat ada sesuatu yang menarik dari kota Solo, sehingga Anda pertama kali masuk bukan sebagai arsitek tapi malah menjadi pengusaha. Saya kopi, sebenarnya dulu terjunnya ke arsitek. Kami saya pernah ikut terlibat dalam membantu rancangan termasuk Panti Waluyo waktu itu. Desanya kami bertiga arsitek untuk mendesain itu. Tapi itu juga sosial waktu itu. Kami bantu karena kebutuhan Panti Waluyo itu untuk membangun rumah sakit yang lebih luas, kami bantu di desainnya waktu itu. Saya melihat ini, Solo itu kalau boleh dibilang kota kecil tapi jadi barometer politik. Dan sentral politiknya itu ada di Solo, karena memang kita melihat bahwa Kerajaan Mataram pertama kali di sini. Sehingga Solo boleh dibilang kota budaya, dan ada sesuatu yang menarik yang memang Solo itu bisa menjadi magnet buat pariwisata juga. Gitu. Ya, kenapa kok dari arsitek menjadi pengusaha kuliner? Mendirikan warung kopi di beberapa. Jadi gini, awalnya itu sebenarnya saya bergerak di bidang transportasi. Karena waktu itu COVID itu tahun 2020 ya, 2019-2020 waktu itu COVID, sehingga itu banyak usaha itu yang memang kena dampak. Nah, yang saya melihat ada potensi, karena saya melihat potensi itu waktu itu kan semua pegawai banyak WFH waktu. Sehingga saya melihat kok banyak yang mulai bosan di rumah. Sehingga waktu itu saya melihat ada peluang untuk membuka coffee shop waktu itu. Awalnya kecil, terus beriring waktu, akhirnya besar sehingga hari ini memang. Itu potensinya cukup besar waktu itu. Sehingga waktu itu banyak yang melakukan kegiatan, aktivitas kerja di coffee shop waktu itu. Itu peluang memang. Karena di Solo, Anon itu juga cukup terkenal ya. Bagaimana Anda merintis bisnis kopi? Ya, pasti rintis usaha itu pasti penudungan keluh kesah pasti. Sama kayak memulai di politik juga pastinya. Tapi satu hal yang kita pegang bahwa dalam setiap usaha itu, kalau kita tetap berpegang pada prinsip, kita tetap punya optimis bahwa ini akan besar, kita harus tetap ulet. Pasti jangan pantang menyerah, karena setiap permasalahan itu pasti ada setiap pengusaha itu. Tapi bagaimana kita bisa mencari solusi, mencari jalan keluar biar kita tetap eksis gitu. Tapi dalam bisnis kopi itu Anda hanya sebagai pengusaha yang menginvestasikan uang di bisnis itu, atau Anda juga tahu tentang kopi? Saya dulu karena hobi aja. Nah, makanya bisa meracik juga. Ngerti dikit-dikit. Tapi mungkin rasanya belum tentu sehebat barista yang memang. Bahkan dulu saya pernah mau sekolah itu juga, tapi saya berpikir nggak efektif juga akhirnya. Sehingga saya mencari orang yang sudah profesional, yang sudah pengalaman untuk mengembangkan usaha ini. Gitu. Ada persamaannya nggak antara melayani konsumen dengan melayani publik? Ada nggak kira-kira? Ya, hampir sama sih, ada dari sisi komplain pasti seperti ini. Karena ketika kita melayani masyarakat, pasti tetap ada komplain dari masyarakat juga. Ketika melayani customer, pasti ada komplain dari customer. Nah, yang pertama dari kita tuh, dalam artian kita harus benar-benar sikap dan tanggap terhadap komplain yang terjadi. Jangan sampai setiap komplain itu kita biarin. Harus kita kasih respon. Jadi kami punya tim yang memang harus merespon dalam waktu singkat setiap komplain-komplain yang disampaikan oleh customer. Sehingga itu sebenarnya sama dengan politik. Terkadang masyarakat tuh menyampaikan aspirasi, keluh kesah itu, tapi responnya gimana seorang politikus itu yang penting sebenarnya. Karena mereka itu butuh cepat, butuh ketika ada masalah itu ada yang menanggapin hal-hal itu.
Dan orang kalau memiliki kepentingan dan memiliki keinginan berbeda-beda seperti customer juga ya. Ya pasti, setiap karakter orang berbeda-beda. Di coffee shop orang bisa memilih dan bisa meminta sesuai dengan. Iya, karena bayar soalnya. Iya kan, tapi ya, publik juga sama kan, membayar pajak kepada pemerintah dan. Sebenarnya karena kalau prinsip di bisnis itu kan customer itu adalah raja prinsipnya gitu. Ya, Tapi kalau kita kan rajanya cuma masyarakat, jadi kita pelayannya sama sebenarnya. Jadi sama ya. Sama, tapi kalau di politik kita melayani. Kalau di bisnis itu kan orientasinya beda, profit pastinya. Profit, ya. Bedanya di situ. Tapi sama-samanya adalah sama-sama melayani. Betul. Yang hal lain yang Anda temukan ketika Anda berpolitik yang bisa Anda hikmah atau pelajaran ketika berbisnis apa? Ya, yang saya melihat yang bisa diterapkan di politik, bagaimana kita itu harus banyak mendengar. Yang saya lihat itu banyak mendengar, karena dengan kita banyak mendengar kita bisa mencari solusi buat apa yang keluh kesah dari masyarakat, apa yang harus kita lakukan gitu. Karena terkadang orang itu hanya mendengarnya jarang, cuman ngomong. Nah, yang kita butuhkan adalah sama ketika kita pengusaha, kita mendengar aspirasi dari masyarakat, sama halnya kita berbisnis, kita mendengar bagaimana masukan dari customer, sehingga masukan buat kita perbaikan. Nah, memperbaiki diri, karena tidak semua masukan itu kan ada masukan yang hal positif untuk membangun kita. Nah, dan itu yang diterapkan di politik juga sangat bagus, sehingga kita bisa banyak mendengar dari aspirasi masyarakat itu. Tapi memang ada perbedaan ya antara pemerintah dengan entitas bisnis ketika melayani komplain atau harapan dari masyarakat. Kalau entitas bisnis itu, kalau misalnya ada apalagi bisnis hospitality ya, ketika ada orang komplain langsung direspon dengan cepat seperti itu kan. Betul. Tapi kalau pemerintah kan beda, misalnya cenderung apologi atau cenderung ngeles lah ya, kayak gitu kan. Itu yang harus kita benarin. Wah, berarti pelajaran di bisnis sangat karena memang seorang pebisnis itu ketika ada komplain itu harus cepat direspon. Kenapa? Itu menjadi ketika kita lambat dalam merespon itu akan bisa beresiko besar terhadap bisnis kita. Akhirnya customer bisa lari. Dan saya berpikir juga masyarakat pun harusnya sama dengan bagaimana pemerintah juga harus melakukan hal yang sama. Karena ketika masyarakat memberikan keluh kesah, itu sebenarnya harus ada yang merespon dan memberi tanggapan segera. Dan saya berpikir di Solo sekarang sudah bagus respon dari Mas Wali juga, ada tim sendiri yang untuk merespon cepat, sehingga yang kita butuhkan itu. Sehingga jangan sampai jangan sampai masyarakat tuh bingung untuk menyampaikan keluh kesah mereka. Dan saya berpikir Mas Wali sampai hari ini juga, karena beliau entrepreneur juga, pebisnis juga, saya pikir hal yang sama diterapkan di pemerintahan juga. Ini untuk memberikan gambaran bahwa politikus yang berasal dari pebisnis itu lebih responsif daripada yang memang. Saya melihat itu. Saya melihat itu. Betul Mas Paul, karena gini. Karena kita melihat itu kan, karena itu sudah kebiasaan kita di pengusaha culture kita di pengusaha, bagaimana kita itu karena kayak hal yang sesuatu yang kita sudah biasa lakukan tiap hari, itu sudah mendarah daging kita, sehingga apa yang ketika kita ditempatkan dimanapun itu sudah terbawa kebiasaan kita gitu, dan itu yang nggak akan lepas dari kita sebagai pengusaha memang. Ya, itu kelebihan dari fenomena masuknya pengusaha ke dalam politik. Tetapi ada juga sih kadang-kala ada penilaian gini, Mas. Pengusaha masuk ke politik biasanya dicurigai, wah paling hanya untuk mendukung bisnisnya agar besar, semakin besar, atau biar dia mendapatkan akses dan privilege, sehingga bisnisnya itu tambah moncer. Kayak gitu gimana? Ada kesan-kesan kayak gitu? Saya pikir sih itu memang tetap ada karena karakter manusia tetap beda. Makanya saya sampaikan tadi ke Mas Paul bahwa ketika kita pengusaha masuk ke politik itu sekarang kembali ke hatinya. Motivasi kita masuk ke politik pertama apa? Ketika kita masuk politik dengan hati kita mau melayani, fokus kita memang untuk melayani masyarakat, saya pikir kita tetap hati kita yang terbawa untuk melakukan pelayanan itu. Bukan motivasi kita bukan untuk mencari, mohon maaf, mencari proyek, bukan mencari biar bisnis kita lebih aman, atau bukan itu. Tapi ketika kita melayani masyarakat, hati kita jadi melakukan sesuatu itu seperti kita pengusaha harus enjoy dulu. Jadi kayak hobi lah.
Ketika kita sudah terbiasa, kita senang dengan melayani masyarakat, turun ke masyarakat, saya berpikir motivasi kita kalau sudah benar, saya pikir ke depan pun akan enak gitu. Karena jangan sampai kita masuk dengan motivasi berbeda, malah tertangkap KPK malah gitu. Itu yang berbahaya. Jangan sampai malah pakai rompi orange ya. Wah, iya betul. Nah, kita harus menjaga hati kita itu. Jangan sampai ada motivasi di balik semua itu. Dan itu harus kita benarin dulu sebagai pengusaha yang terjun ke politik itu. Ya, kalau ada tadi mengatakan bahwa apabila konsumen itu tidak direspon kekecewaannya atau komplainnya, maka orang akan lari ya. Konsumen akan lari. Dalam politik, apakah Anda melihat hal yang sama? Saya pikir hampir sama. Karena begini, kenapa kami PSI di Solo itu cukup besar hari ini dengan 5 suara naik 500%. Dari satu kursi menjadi 5 kursi. Karena kami turun ke masyarakat, kami belusuan dan kami mendengar aspirasi masyarakat. Kami sebisa kami memberikan solusi kepada mereka. Sehingga mereka itu mungkin yang selama ini sudah dengan incumbent sebelumnya yang mereka rasakan berbeda, otomatis itu sama kayak customer akan berpindah dengan sendirinya. Oh, kalau di tempat ini lebih nyaman, kalau di tempat ini lebih enak ini, tempat ini lebih diperhatikan, lebih care orang-orang di sini. Jadi itu yang kami merasakan sebenarnya ada hampir mirip sih dengan pengusaha. Tapi yang memang kita melayani kalau dulu customer yang saya sampaikan bahwa ini ada profit, tapi ini kita melayani masyarakat beda. Orientasi kita bukan profit, tapi malah kita ke masyarakat itu. Jadi Anda melihat bahwa suara PSI yang naik tajam dari satu kursi menjadi 5 kursi itu karena orang kecewa dengan hal yang selama ini ada. Mereka beralih dari partai lama ke partai baru seperti itu. Saya pikir ada sesuatu yang baru ya, mungkin yang partai-partai baru, partai-partai yang sekarang muncul anak-anak muda dan partai baru ini, mereka memberikan yang beda pastinya. Sehingga mereka melihat tuh, mohon maaf tanda kutip, mereka melihat ada yang beda dari partai ini. Ada sesuatu yang mereka lakukan yang benar-benar nyata terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, mungkin karena itu ada kekecewaan yang sebelumnya, sehingga mereka melihat, oh ini sesuatu yang beda. Nah, itu yang membuat ini. Ya, itu tugas kami nanti ke depannya di 2029, bahwa kami harus bisa menjaga sesuatu yang baik ini. Jangan sampai kita terbawa arus, ikut nanti sama partai-partai yang mereka sebelumnya sudah terlanjur kecewa juga. Jadi kami PSI harus bisa menjaga itu. Tapi ada kesan juga bahwa PSI naik pesat walaupun di Senayan belum lolos ya. Di beberapa daerah sudah mendapatkan suara yang cukup signifikan. Karena Kaisang efek. Jadi ketika Kaisang menjadi ketua umum, kemudian berdampak pada perolehan suara di berbagai tempat. Ya, memang kita tidak bisa ini juga, tetap pasti ada efek dari Mas Kaisang sendiri. Kaisang efek itu pasti tetap ada. Tapi tentunya harus diimbangi juga dengan bagaimana teman-teman terus turun ke masyarakat belusuan. Karena dengan belusuan itu kita bisa, masyarakat bisa kenal, oh ini caleg PSI, ini teman-teman PSI yang bisa dekat sama masyarakat, yang bisa mendengar aspirasi. Sehingga efek Kaisang itu bukan cuman mereka melihat secara skala nasional, tapi di level kota, kabupaten pun ada. Orang-orang yang benar terjun ke masyarakat. Dan saya berpikir memang ada andil yang cukup besar dari efek Kaisang, tapi harus diikuti juga dengan teman-teman yang terus turun ke belusuan ke masyarakat pastinya. Kita di Solo karena kita memang turun ke belusuan ke masyarakat sehingga mereka bisa melihat PSI. Di kota-kota lain mungkin saya enggak, kayak Klaten, Sukoharjo, saya belum tahu kan mereka DPD-nya sendiri, mereka apakah turun belusuan juga, sehingga dengan turun belusuan itu sebenarnya itu membangun paradigma bahwa orang PSI itu anak-anak muda yang benar-benar beda dengan ini. Bisa nggak disebut bahwa caleg-caleg PSI di Kota Solo ya tinggal kipas-kipas karena mendapatkan efek dari ketua umumnya adalah Kaisang, putra Presiden Jokowi, sehingga tidak perlu kerja keras. Tinggal itu berkahnya gitu. Saya pikir itu statement yang kurang tepat karena memang saya sendiri yang merasakan dan sebagaimana saya itu sewaktu 1 tahun kami mulai bergerak sebelum Mas Kaisang ikut bergabung itu, kami sudah mulai turun ke masyarakat sehingga saya itu turun ke masyarakat bahkan sehari itu bisa sampai 7 kali, 7 titik. Minimal saya 3 titik sehingga masyarakat itu bisa kenal. Ditambah dengan masuknya Mas Kaisang pada bulan September, akhir September kalau tidak salah itu cukup berdampak juga. Tapi saya pikir kalau teman-teman hanya kipas-kipas juga pasti saya yakin 1000% nggak akan jadi. Gitu ya? Karena ini kan mereka melihat sekarang itu mereka melihat itu
sosoknya Mas Kaisang sebagai ketua umum, tapi bagaimana calegnya juga turun ke masyarakat gitu loh. Nah, efek dari Mas Kaisang juga cukup besar, tapi teman-teman juga punya efek untuk membantu suara itu ketika mereka turun belusuan gitu. Ada kesan, ini kesannya ya. Karena PSI declare sebagai partainya Jokowi gitu kan. Kemudian pada saat pemilu juga ada program-program yang dijalankan oleh pemerintah, misalnya bansos yang sangat banyak seperti itu, sehingga orang menghubungkan antara PSI dengan Jokowi dan mendapatkan keuntungan atau manfaat dari program-program pemerintah kayak bansos sehingga kemudian memilih PSI. Itu gimana? Saya pikir itu statement mungkin dari, ya kalau dibilang kompetitor sebelah lah. Sebenarnya saya sendiri yang turun ke masyarakat juga tidak mengalami hal itu. Saya pun bansos memberikan sendiri, bukan dari Pak Jokowi. Gitu. Kami memberikan sendiri karena memang gini. Memang masyarakat yang dibutuhkan sekarang itu bansos, sembako tentunya. Tapi itu pun dari kami sendiri juga, dari saya sendiri, bukan memang dari pusat. Kalau itu kan mungkin statement karena ketika orang kalah, kecewa itu pasti mencari kambing hitam pastinya. Apapun disalahkan. Saya berpikir gini, bansos itu kan dari zaman dulu pun itu hal yang sama dilakukan juga. Waktu Pak Jokowi memerintah dari tahun 2014 juga itu sama. Hanya memang kemarin itu ketika waktu itu memang harusnya itu disalurkan dan berdekatan sama pemilu waktu itu memang, sehingga itu menjadi sesuatu yang digoreng oleh politikus dari kompetitor sebelah untuk bahwa ini bansos. Dan saya sendiri merasakan bagaimana bansos sebenarnya bukan dari, tapi kami memang dari kami sendiri, bagaimana masyarakat yang kami turun ke masyarakat itu, mereka itu kesulitan untuk, mohon maaf, untuk beli beras karena cukup tinggi harganya, minyak cukup tinggi, kami bantu memang. Dan kami melakukan hal itu, bukan hanya hal itu sebenarnya bansos, bagaimana kami turun ke masyarakat ketika mereka kesulitan untuk biaya pendidikan, mereka kesulitan untuk kesehatan, itu kami sebagai teman-teman PSI, dari kader PSI ikut, ayo kita turun sama-sama membantu masyarakat itu. Sebenarnya bansos itu kan hanya kambing hitam lah kalau boleh dibilang. Sebenarnya itu bukan dari teman-teman PSI pun melakukan dari dana sendiri kok. Jadi Anda melihat bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Jokowi, kemudian bansos dan sebagainya. Dan saya berpikir kan itu kan sebenarnya mungkin untuk warga. Dan saya lihat juga ketika mereka kita juga bisa melihat turun. Bahkan ada yang bukan dari paslon yang bukan 02 pun menerima itu hal yang sama. Dan saya melihat memang itu yang mendapatkan, yang memang sudah sepantasnya mendapatkan, bukan yang harus mencoblos, bukan. Kalau kami melihat bagaimana yang benar-benar membutuhkan, karena di masyarakat yang kami lihat sewaktu kami turun belusuan itu ada yang sebenarnya yang nggak pantas untuk mendapatkan tapi mendapatkan. Nah, sudah dari zaman dulu memang kami lihat presiden-presiden sebelumnya, sehingga itu belum di data terbaru waktu itu, memang mungkin belum ada ini. Jadi sehingga mereka yang sudah, mohon maaf, kehidupannya sudah layak itu masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Tapi yang benar-benar masyarakat yang perekonomian di menengah ke bawah yang benar-benar membutuhkan itu malah nggak mendapatkan. Itu yang kami turun ke masyarakat, kami memberikan bantuan, kami terjun bersama tim untuk melakukan hal-hal itu sehingga mereka bisa terbantu dengan sembako dari kami. Ya, dengan menegaskan diri sebagai partainya Pak Jokowi, kemudian ketua umumnya Kaisang, kemudian dekat dengan istana dan sebagainya, maka sumber daya yang dimiliki oleh PSI tentu saja sangat besar, termasuk biaya untuk kampanye sangat besar. Untuk Solo, untuk meraih 5 kursi dari 1 menjadi 5, effort yang dikeluarkan oleh PSI, terutama dari segi pendanaan kayak gitu gimana? Biaya kampanye. Sebenarnya memang kami boleh dibilang Solo itu kampanye dengan dana yang minim memang. Malah yang minim? Memang dikatakan bahwa inilah dari istana, tapi sebenarnya gini, memang kenapa kami PSI punya tagline bahwa partai Pak Jokowi, karena bukan karena Pak Jokowi yang membantu kami, bukan. Tapi kami melihat apa yang dilakukan Pak Jokowi, sehingga kami membuat tagline PSI itu Jokowisme. Sebenarnya yang itu mengajarkan kami bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini sesuai dengan apa yang PSI akan lakukan gitu. Bagaimana kami terjun belusuan ke masyarakat, melakukan sesuatu yang nyata,
Nah, dan itu yang dilakukan Pak Jokowi, sehingga kami punya tagline Jokowisme, PSI Jokowisme itu, PSI itu partainya Pak Jokowi. Sebenarnya bukan hal Pak Jokowi ini, partai Pak Jokowi bukan, tapi kami menganut bahwa apa yang dilakukan beliau ini, yang akan kami lakukan PSI sebagai partai anak muda. Nah, kalau soal dana, memang itu saya sendiri ngalamin, ini dari pengalaman saya pribadi sharing, itu pun dari kami sendiri sebenarnya. Dan kami bukan dana dari pusat, saya juga tidak tahu dana apa itu yang disampaikan oleh pesaing-pesaing mungkin dari sebelah, sehingga itu yang karena mereka melihat, mohon maaf, PSI itu karena ada anaknya Pak Jokowi, Mas Kaisang, sehingga dibilangin dana yang cukup besar dari pusat. Saya sendiri merasakan bahwa dana dari sendiri, Pak, dari apa yang kami lakukan ya dana dari kami sendiri. Bahkan kalau boleh memang dana, kita begini, logika berpikir, kalau itu memang dana dari istana, harusnya PSI bukan cuma dapat 5 hari ini. Harusnya bisa nomor 1. Oh, gitu ya. Kan? Nah, tapi karena memang kami dari dana, memang dari kemampuan teman-teman sendiri caleg, seberapa besar kemampuan kami lakukan untuk membantu masyarakat, ya kami bersyukur bisa mendapatkan 5 suara. Sebenarnya memang efek dari Mas Kaisang dan efek kami belusuan. Kalau memang dari istana gelontorin dana cukup besar, jangankan 5, Mas Faul, 20 aja bisa. Kalau memang hanya dana ya, memang dari pusat. Tapi bukan itu kan, ada statement dari teman-teman yang lain, mungkin dari sebelah, yang mengatakan itu. Karena sehingga memang ya kita tidak bisa mungkiri, memang karena PS itu kan sekarang ketua umumnya anaknya beliau ya, Pak Jokowi, sehingga ada statement-statement yang keluar bahwa PS itu partainya Pak Jokowi, dananya dari istana, semua kekuatan dari istana dikerahkan untuk Jokowi. Karena Jokowi untuk membantu PSI. Sebenarnya itu yang kami melihat, bahwa memang efek Mas Kaisang dan teman-teman yang turun ke masyarakat itu aja. Ada penilaian juga ya bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang cukup brutal ya, karena persaingan antar pertama antar capres ya, kemudian yang kedua antar partai caleg, itu juga sangat-sangat keras ya. Uang selain bansos yang tadi tuduhkan oleh kelompok lain, ada juga bahwa politik uang juga sangat-sangat gencar. Menurut Mas Sony gimana? Ya memang kita harus benar di depan. Memang saya melihat bahwa di masyarakat memang masih ada money politik uang, itu masih tetap ada terjadi di masyarakat, dan kita yang itu harus kita benarin ke depannya gimana caranya. Karena sebenarnya yang kita melakukan ini, kami berusaha PSI melakukan itu bagaimana kita turun itu memberikan kerja nyata. Tapi memang terkadang itu politik itu ada yang tetap bermain hal-hal gitu. Dan itu yang kita harus benarin ke depan, sehingga bagaimana kita itu benar-benar kita itu, masyarakat tuh memilih tuh karena dari hati nuraninya. Nah, yang itu yang kita harus melakukan itu. Karena terkadang itu kita dekat, tapi saya melihat begini, ada beberapa caleg yang memang jarang bergerak, tiba-tiba terakhir muncul. Wah, serangan Fajar. Itu. Makanya sewaktu politik kemarin nama Fajar habis. Gitu ya. Dipakai semua digunakan untuk menyerang. Digunakan itu ya. Nah, itu yang harus kita ini, sehingga mindset kita sebagai caleg itu dan ke masyarakat juga lebih baik itu, jangan sampai masyarakat tuh nilai dengan uang. Dan kami selalu menyampaikan ke warga bahwa jangan sampai 5 tahun apa yang menjadi suara Bapak Ibu masyarakat itu, jangan sampai 5 tahun itu harga dengan uang sebesar ini. Karena kalau kita hitung per hari cuma berapa rupiah gitu. Tapi ketika 5 tahun mereka sudah terpilih, 5 tahun itu akan hilang. Tapi caleg PSI juga mengikuti arus besar yang berkembang itu, atau saya pikir kami teman-teman PSI itu sudah mulai terjun setahun sebelum coblosan. Bahkan saya sendiri itu kalau itu sekitar 1 tahun lebih. Saya hampir 15 bulan terjun sebelum coblosan. 15 bulan. 2022 saya sudah mulai turun belusuan. September apa Oktober 2022 saya sudah mulai turun belusuan. Jadi bagaimana, itu pun saya waktu turun belusuan itu sudah 15 bulan tuh belum semua kecamatan Lewen saya datangin, karena memang itu cukup besar juga di Lewen itu. Anda berada di Dapil Laweyan. Bisa neraka juga ya. Bisa diceritakan kayaknya apa yang Anda lakukan? Misalnya berapa belusuan dalam sehari? Ya, saya sampaikan tadi bahwa Mas Paulus, saya itu belusuan tuh minggu itu bisa sampai 7 kali. Bahkan kalau hari lain minimal saya itu 3 sampai 7 titik lah.
Karena kalau saya melihat 7 titik itu sudah maksimal. Saya pikir 7 titik maksimal karena kita harus kegiatan ini. Misalkan kita PKK di tempat ini, terus harus pindah ke tempat lain lagi, pertemuan sama warga, mendengar aspirasi warga. Itu sehari bisa sampai 7 titik lah maksimal. Itu yang Anda datangi rata-rata apa? Pertemuan PKK untuk ibu-ibu? Hampir semua pertemuan. Apa lagi? Pertemuan PKK, pertemuan bapak-bapak, mungkin ada RT itu ya? Ada juga kegiatan anak-anak muda, ada senam, ada macam-macam. Memang kegiatan di warga yang rutin warga lakukan gitu. Ketika Anda datang ke sana, apa yang Anda lakukan? Anda mendengar atau bagaimana? Kami dipersilakan oleh warga juga, oleh pemuka dan pengurus warga di situ juga. Kami dipersilakan untuk ikut hadir di tempat itu dan mendengar aspirasi mereka. Sehingga ini menjadi PR kami. Ketika kami terpilih ini, kami akan melakukan tugas kami yang sesuai apa yang mereka sampaikan, aspirasi mereka. Ada sesuatu yang menarik nggak ketika Anda ketemu dengan warga gitu? Banyak yang menarik. Misalnya apa? Yang paling Anda ingat? Yang saya ingat bagaimana ya mohon maaf yang sudah sepuh-sepuh itu kadang mereka itu kesulitan untuk berobat gitu-gitu. Terus ada yang memang juga anak-anak yang harus putus sekolah karena memang biaya pendidikan yang juga ini. Kan kalau warga Solo sudah mendapatkan BPJS semuanya kan? Lah itu mungkin yang kami gini. Itu yang diperjuangkan lagi PSI sekarang, bahwa BPJS gratis untuk semua masyarakat. Karena sampai hari ini, belum semua masyarakat itu dapat BPJS kesehatan gratis. Bahkan mereka itu, ada beberapa masyarakat yang mereka tuh kesulitan untuk mengakses, untuk mengurus hal itu. Ya. Nah, karena ya itu, kembali lagi bahwa terkadang masyarakat kita tuh karena politik dikotak-kotakan. Kamu dari partai mana, kamu dari partai ini. Sehingga itu yang harus kami sebagai PSI ketika kami nanti di legislatif. Ayo kita sama-sama. Jangan melihat baju kita, jangan melihat partai kita partai apa. Kita ayo bantu sama-sama masyarakat apapun latar belakang itu. Terkadang juga gini, saya mendengar dari teman-teman aspirasi itu ketika ada masyarakat misalkan Jebres yang masuk. Ada teman-teman juga yang mungkin merasa bukan dapilnya. Sehingga ini sebenarnya ketika kita bersama-sama, ya saya kembali lagi seperti saya sampaikan bahwa motivasi kita awal pertama apa? Kita mau melayani masyarakat atau mau mencari itu sesuatu yang masyarakat lihat mungkin karena kita punya kepentingan. Nah, saya berpikir kalau kita punya kepentingan ya itu berbeda dengan ketika kita mau melayani. Karena ketika kita mau melayani itu siapapun masyarakat datang, yang kemarin walaupun dia nyoblos siapa, kita harus tetap bersama-sama membantu mereka gitu. Karena ketika kita terpilih itu kan berarti kita melayani masyarakat Solo seluruhnya. Ya. Gitu. Oke. Jadi ketika Anda ke masyarakat belusuan kayak gitu, terus saja kan orang akan bertanya masyarakat, kamu bawa apa sih ke sini? Ya. Bawa program pastinya. Bawa program, visi misinya apa, programnya apa, pasti mereka bertanya itu. Visi misi dan program apa yang mungkin Mas Sony akan ke warga kami, apa yang bisa ke warga kami. Tapi tentunya saya kembali ke mereka karena setiap wilayah, setiap daerah itu pasti tetap permasalahan problemnya itu macam-macam. Sehingga kami biasa sharing-sharing sehingga kami bisa mendapat aspirasi, bisa mendapat masukan dari warga. Permasalahan yang terjadi di kampung ini apa gitu. Ada yang mungkin permasalahan misalkan karena banjir, mungkin talutnya di sebelah belum ini ada masalah itu, atau mungkin ada masalah jalan mereka yang selama ini rusak karena bukan nyoblos partai ini, jadi jalannya ini, hal-hal gitu yang kami berpikir kok masyarakat kita tuh digiring ke sesuatu yang dikotak-kotakkan itu, karena bukan karena ini milih ini harusnya jalannya. Nah, itu yang harus kita benarin sampai hari ini. Dan kami melihat itu itu yang harus kita benar sebagai politikus. Ya ayo kita sama-sama melakukan sesuatu yang benar untuk masyarakat itu. Ya, tapi kan orang kalau ikut dalam kontestasi elektoral seperti itu kan tidak hanya sekedar elektabilitas atau popularitas, tapi juga isi tas. Berarti ketika Anda ke lapangan, bansos itu juga tetap saya pikir harus melakukan juga. Kita tidak bisa mungkiri ya. Ketika datang kita melihat bahwa mereka itu kesulitan untuk makan, mohon maaf, untuk makan, untuk beli beras apa, kita harus bisa membantu. Karena kalau saya melihat sih ketika kita turun, kita hanya mohon maaf mereka datang berkeluh kesah, kami susah untuk ini, kami untuk berobat susah. Saya biasanya ketika masyarakat berkeluh kesah, saya turun sendiri melihat ke rumahnya begitu. Ayo ketika selesai pertemuan saya ke rumah yang menyampaikan aspirasi itu, saya melihat sendiri. Kemudian bantu? Saya bantu gitu. Kami bantu karena memang terkadang itu
aspirasi itu kan kita dengar, kita tangkap, sehingga kita harus turun melihat dengan sendirinya gitu. Dan kita membantu. Nah, terkadang memang ada banyak politikus juga, ada beberapa politikus yang memang hanya mendengarkan, tapi tidak ada reaksi nyata, aksi nyata dari mereka. Sehingga itu, ya itu mohon maaf, itu tanda kutip, kadang masyarakat juga kecewa. Sehingga kami melakukan hal itu ketika mereka menyampaikan aspirasi. Saya setelah pertemuan, ayo kita langsung ke rumah yang menyampaikan. Tadi kami lihat sendiri bagaimana di rumahnya, kondisinya gimana. Beliau hidup dengan sebatang kara, tanpa keluarga, yang itu kami bantu. Dan saya bersama tim, kami juga sering, sampai hari ini pun kami kalau ada yang begitu, kami tetap kirim ke rumah sembako. Jadi untuk jadi caleg itu biaya politiknya tinggi juga ya? Boleh cerita nggak ini? Berapa nih yang dikeluarkan oleh Mas Sony ya, kalau itu sih relatif ya, tergantung bagaimana isi sakunya. Tapi tentunya kita ke masyarakat tuh, memang politik tuh boleh dibilang tidak ada yang gratis lah. Kita membantu masyarakat pun tuh termasuk harus butuh modal juga tentunya. Ketika kita masyarakat membutuhkan sembako, mau tidak mau kita harus membelikan sembako. Ketika mereka kesulitan untuk biaya kesehatan, kita harus membantu mereka untuk membayar biaya berobat. Ketika mereka kesulitan untuk biaya pendidikan, kita bantu untuk menebus ijazah. Dan hal-hal itu yang menggerakkan kami bagaimana harus membantu masyarakat dengan aksi nyata. Sehingga memang politik itu tidak ada yang gratis memang. Tapi Anda menyadari bahwa yang Anda keluarkan sebagai politikus itu lebih banyak daripada yang Anda terima dari pendapatan atau gaji sebagai anggota dewan? Tetap pendapatan harus lebih besar. Kalau nanti besar pasak daripada tiang nanti. Terus gimana? Ya kita memang harus gini. Ketika kita melayani masyarakat, saya kembalikan ke tadi saya ceritakan Mas Paul bahwa ketika kita melayani masyarakat, apa yang kita sudah dipercaya diberikan sama Tuhan itu kita bisa membantu ke masyarakat. Jadi kita berpikir jangan mohon maaf, jangan berpikir untuk baliknya, karena bisnis itu beda. Ketika kita investasi, kita melakukan bisnis, kita kan berpikir untuk bagaimana balik dan profit. Harus pasti. Tapi ketika kita membantu masyarakat, jangan pernah berpikir untuk balik, karena tidak mungkin balik. Sehingga kita harus bisa menyisihkan keuntungan kita untuk membantu masyarakat. Dan saya berpikir bahwa dengan kita begitu, ada sesuatu yang menurut saya ada rasa kepuasan ketika kita membantu masyarakat dengan hati kita gitu loh. Jadi jangan, kalau kebesaran dari pendapatan juga, ya saya berpikir nanti kita kan bagaimanapun kita juga butuh hidup itu. Harus disisihkan memang untuk masyarakat itu. Jadi istilahnya kantong kiri pendapatan masuk, kemudian keluar dari kantong kanan untuk politik, gitu ya? Untuk bantu masyarakat, bukan politik. Bantu masyarakat, beda. Kalau untuk politik berarti untuk partai, tapi kan itu masyarakat. Kita kembalikan ke masyarakat lagi gitu. Jadi masuknya dari cafe shop atau tracking seperti itu, keluarnya untuk masyarakat dari kantong kanan. Ya, kita harus menabur pokoknya. Kita menabur untuk sesuatu yang baik gitu. Mas Sony, kalau melihat fenomena atau praktek yang dilakukan oleh anggota legislatif, terutama dari PSI, yang paling banyak disorotkan Jakarta dulu ya. Jakarta sangat fenomenal. Benar. Anggota legislatif dari PSI menjadi semacam oposisi, oposan dari pemerintah daerah. Apakah Anda akan melakukan hal yang sama di Kota Solo? Jadi Anda akan kritis, bersuara keras terhadap, kalau kita tahu bahwa di Kota Solo pemenangnya adalah PDIP. Kemudian Anda akan bersikap kritis. Terima kasih Mas Paulus. Saya berpikir gini, ketika saya masuk politik, saya melihat apa yang dilakukan teman-teman PSI Jakarta. Sehingga saya berpikir ketika saya terpilih, kami pun bersama teman-teman PSI yang lain, kita harus melakukan hal yang sama. Karena itu menjadi contoh kami, menjadi patokan kami dalam berpolitik bahwa PSI itu harus punya sesuatu yang beda. Karena kami punya tagline bahwa PSI itu adalah partai anti korupsi, partai anti intoleransi. Sehingga apapun yang memang itu berhubungan dengan dana, berhubungan dengan anggaran, harus kami transparan. Sehingga masyarakat bisa tahu gitu. Karena kami tidak pernah mentoleransi terhadap korupsi-korupsi, praktik-praktik korupsi. Sehingga memang kami bersama-sama nanti apa yang dilakukan teman-teman Jakarta akan kami lakukan di Solo juga depannya gitu. Wah, berani-berani ini. Ya, saya berpikir kita kan sama eksekutif. Kalau saya berpikir dengan wali kota sekarang cukup bagus. Beliau tetap transparan, dan saya berpikir sama kayak Pak Jokowi waktu itu. Saya melihat waktu kepemimpinan Pak Jokowi waktu wali kota juga, Pak Jokowi itu semua anggaran transparan.
Oke. Sehingga itu juga akan memudahkan kami PSI lebih enak gitu, karena kami butuhkan sesuatu yang transparan. Yang terkadang menjadi masalah kalau pemimpinnya itu tidak pernah transparan terhadap anggaran. Ya. Termasuk yang di Jakarta tiba-tiba diaudit, lem iPhone yang harga segini jadi segini, gitu kan. Nah, itu yang hal-hal yang memang kami PSI harus peka dan harus vokal terhadap hal gitu. Dan kebanyakan caleg PSI yang jadi itu adalah orang-orang baru. Betul. Apakah Anda dan teman-teman yang jadi itu sudah memiliki modal yang cukup ketika nanti Anda akan masuk ke Karangasem? Saya pikir di teman-teman PSI Jakarta itu kan kebanyakan orang-orang baru. Karena memang PSI itu pengusaha juga? Ada beberapa juga pengusaha. Tapi saya berpikir bahwa PSI itu memang dihuni oleh orang-orang baru. Caleg-caleg yang maju pun kebanyakan orang-orang baru. Hampir 100% orang-orang baru yang belum terkontaminasi politik. Karena ketika sudah mohon maaf, dari partai yang sudah terkontaminasi, biasanya mindsetnya sudah beda. Mindsetnya, pola pikirnya sudah beda. Justru yang baru itu, yang punya idealis tinggi biasanya. Apalagi kalau anak muda. Pokoknya wangil diatur pokoknya. Pokoknya karpe ya. Justru itu yang kita, menurut kami PSI yang menariknya di situ. Jadi sesuatu yang idealis itu muncul karena orang-orang yang masih baru. Punya mindset yang masih baru, pola pikirnya pokoknya AA, BB gitu. Nah, kalau sudah pernah ikut bergabung ke politik agak susah biasanya mindsetnya. Tapi kalau misalnya PSI dianggap sebagai partai anak muda, pengen sesuatu yang fresh, yang baru, kemudian tidak mau diatur, tapi kok dalam hal-hal tertentu PSI cenderung menjadi seperti partai orang tua, yes man terhadap dan mendeklarasikan sebagai partainya Jokowi. Ya, karena memang kan malah bertentangan dong seperti itu. Sebenarnya bukan kami di lain pihak partainya ikut-ikutan, bukan. Karena kami melihat arahnya Pak Jokowi. Kami bukan melihat kami tuh partai PS itu tagline tadi dibilang Mas Paul bahwa partai PS itu partai Jokowi. PSI itu Jokowisme, itu sebenarnya yang kami lihat adalah Pak Jokowinya. Sehingga bukan kami mengikuti arus kemana. Selama Pak Jokowi itu, kami akan mengikuti arahan beliau. Karena yang kami melihat itu, politik itu, mentor kami itu beliau gitu. Sehingga kami melihat Pak Jokowinya gitu, mentornya. Dan kebetulan kemarin anaknya maju sebagai wakil presiden, cawapres. Nah, kami melihat bahwa kami harus berada di 02 waktu itu. Karena kami lihat Pak Jokowi anaknya di situ gitu. Sehingga apa yang dijalankan Pak Jokowi besok setelah Oktober sudah bukan presiden lagi, diganti anaknya, kan sesuatu yang Pak Jokowi sudah dirikan pondasi itu bisa dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Solo kan dikenal tadi sebagai epicentrumnya ya. Barometer politik lah seperti itu. Anda sebagai PLT, Ketua DPD PSI Solo, ada beban nggak? Wah, ini harus mempertahankan pengaruh keluarga Jokowi di Kota Solo. Saya berpikir kita menjalani dengan kayak seperti saya tadi, enjoy aja, kita sesuai kayak hobi. Tapi kita tetap harus memberikan target yang lebih tinggi lagi. Kalau sekarang 5, mungkin ke depan 2029 kita harus menjadi 10 tentunya. Sehingga kita harus punya motivasi, punya effort yang lebih untuk bisa membesarkan PSI ke depannya. Tentunya kami berharap setelah kami dilantik saat ini bersama teman-teman yang lain, kita sudah mulai ke masyarakat, melakukan sesuatu masyarakat, kegiatan-kegiatan, sehingga lebih banyak dikenal lagi. Dengan 5 tahun ke depan itu, 2029 kami bisa akan lebih mudah, bukan muncul ketika mau coblosan, tapi sudah mulai sesuatu dari sekarang, mungkin dari kegiatan anak muda, event-event olahraga, atau event-event e-sport mungkin kami bisa support dari PSI. Terus kami mulai turun ke masyarakat, sering-sering turun sehingga kami bisa mendengar aspirasi, sehingga apa yang kami lakukan itu bisa dilihat masyarakat secara langsung gitu. Termasuk menghadapi pilkada mendatang, PSI kalau kemarin di pemilihan legislatif dapat 5 kursi. Dalam menghadapi pilkada yang akan datang gimana? Ya, kami tentunya PSI melihat, mendengarkan aspirasi dari masyarakat, bagaimana masyarakat yang pemimpin yang diharapkan seperti apa. Pastinya itu. Dari akar rumput juga kami mendengar apa yang diharapkan dari masyarakat menjadi pemimpin yang, tentunya pemimpin yang kita butuhkan, pemimpin yang, kalau kami dari PSI sendiri, pemimpin yang pastinya muda. Pemimpin muda ya. Muda. Pasti visioner juga tentunya, dan yang pasti merakyat. Dan kami melihat bahwa di Solo ini Mas Wali itu sudah membangun 17 skala prioritas program pembangunan itu, sehingga yang kami harapkan yang bisa melanjutkan itu memang yang punya effort yang lebih dan punya jiwa entrepreneurship nanti. Kenapa? Kami berpikir begini,
ketika itu Mas Gibran sudah membangun proyek-proyek tersebut dan sudah jadi, itu kan harus butuh itu tetap operasional, tetap eksis. Sehingga itu Mas Wali yang nanti wali kota berikutnya harus punya jiwa entrepreneur untuk mengembangkan, jangan sampai itu PAD kita jauh dari target nanti. Akan mengurus APBD gitu. Cawali dan cawawali mendatang dari kalangan pengusaha juga, Dok. Kami berpikir harus punya visi misi kayak Mas Gibran juga pastinya. Oh iya. Jadi beliau itu karena gini, ini kan sudah berjalan, jangan sampai proyek-proyek itu hanya mengurus APBD nantinya. Itu pastinya harus bisa berpikir bagaimana itu mendatangkan profit, mendatangkan wisatawan sehingga itu bisa menambah PAD, bukan mengurus APBD kita akhirnya nanti. Nah, yang dibutuhkan itu sehingga punya jiwa itu. Yang kedua, tentunya pasti yang dekat sama rakyat maunya, sehingga masyarakat tuh bisa dekat sama pemimpinnya pastinya itu. Tapi sudah punya calon ini PSI? Kami PSI sudah punya beberapa memang calon. Ada yang bisa di-spill? Nanti tunggu setelah pengumuman. Karena memang masih tetap bersama dengan teman-teman partai lain juga untuk membahas hal-hal itu. Mungkin habis Lebaran lah mungkin. Tapi anak muda ya, anak muda, visioner dan entrepreneurship. Karena pastinya kami butuhkan anak muda. Kenapa? Pastinya anak muda kan punya jiwa semangatnya lebih. Jadi lebih gesit lah. Kalau orang bilang satset, asdes pasti cepat itu. Kalau cara kerjanya kami butuh itu. Jangan sampai sesuatu yang sudah kita programkan itu hanya cuma program, tapi realisasinya nggak ada gitu. Nah, itu kita butuh yang cepat kerjanya gitu, seperti Mas Wali saat ini. Wah, cepat. Jadi nanti kesannya kalau PSI di Solo itu nanti bukan seperti yang ada di Jakarta, karena PSI nanti akan bukan sebagai oposan, tapi sebagai partainya pemerintah kalau seperti itu. Ya, tentunya gini. Kita kan sebagai legislatif itu sebagai pengawas dan kontrol juga. Tentunya kami kasih masukan, kami kasih saran buat wali kota ke depannya. Tapi kita kan tetap mengawasi juga. Sehingga itu tetap berjalan dalam koridor apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab beliau juga. Jadi kami juga bukan berarti menutup mata ketika nanti anggaran ini digelembungkan, kami harus, walaupun itu memang partai yang kami mensupport, mendukung wali kota, tapi kami tetap memberikan saran, tetap memberikan masukan, dan kami tetap harus vokal terhadap hal-hal yang begitu. Makanya kita harus mencari pemimpin yang benar-benar yang memperhatikan itu, benar-benar yang punya integritas juga pastinya. Integritas ya? Pasti integritas. Integritas nomor 1 pasti. Karena pemimpin yang punya integritas pasti tetap bekerja sesuai dengan relnya pasti. Iya. Tapi Mas Soni nggak nyalon kan? Nggak. Atau mau nyalon ini? Nggak, belum dilantik. Oh, jadi pengalaman pertama sebagai anggota Dewan, jalani dulu ya? Jalanin, kita memang harus kita menjalani karena kita memang punya tugas dan tanggung jawab. Ketika kita turun ke masyarakat, kita menyampaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, yang kami harus realisasikan setelah kami dilantik gitu. Sehingga saya nggak berpikir ke sana lah. Saya tetap berpikir bahwa kami harus tetap di legislatif dulu. Dengan 5 kursi, PSI akan berkoalisi dengan partai lain? Pasti berkoalisi, karena untuk ini kan tetap minimal 9. Ya. 20% pastinya. Berarti yang sudah diajak untuk berkoalisi partai mana saja nih? Pastinya koalisi, kebanyakan kami koalisi Indonesia Maju pastinya, Kim. Dari partai-partai yang kemarin 02. Jadi pemilu presiden akan berpengaruh pada pemilu kepala daerah? Pasti tetap berpengaruh. Termasuk koalisinya, betul. Petanya juga sama. Betul. Saya melihat hampir sama sih, tapi namanya politik pasti dinamis ya. Mungkin di last minute nanti kita nggak tahu ada partai yang tiba-tiba berpindah, kita nggak tahu. Tapi kami berharap teman-teman di KIM tetap solid dan tetap komitmen untuk tetap bersatu, tetap sepakat untuk mengusung wali kota yang sesuai dengan kesepakatan bersama gitu. Dan Kim walaupun tidak mayoritas di Kota Solo tetap optimis untuk melawan atau untuk mengalahkan petahana. Kami tetap kami tetap yakin, karena memang kami melihat kemarin 02 juga menang telak di Solo ya. Sehingga itu memberikan motivasi ke kami, sehingga kami ketika kami maju nanti mengusung salah satu calon kami di pilkada, kami berharap dan kami yakin dengan saya yakinnya bahwa 2024 tetap
calon yang diusung lagi makan menang gitu. Gitu. Ya, saya melihatnya sesuatu yang sangat dinamis nanti di Kota Solo. Pertama, partai yang paling banyak memiliki kursi adalah PDIP. Pasti 20. Kemudian yang kedua, ada partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju yang tentu saja akan mengusung calon tersendiri. Betul. Apabila kalau misalnya nanti menang ya misalnya, itu akan menarik. Ya, betul. Kontrol terhadap eksekutif Ya, itu sangat kuat. Jadi Nah, kalau demikian berarti nanti di Gedung Dewan Karangasem itu akan dinamis banget ya? Akan dinamis, karena posisi sekarang ini teman-teman dari PDIP kan sekitar 20. Ya. 20 suara dan kami di luar PDIP totalnya 25. Ya. Sehingga kalaupun nanti vote atau voting itu sehingga mungkin lebih ini. Tapi namanya politik dinamis. Selama itu kebijakan kami melihat itu pro rakyat dan kebijakan itu menguntungkan rakyat, kami akan tetap support. Kami tidak melihat bahwa itu. Jadi kami tetap PSI memposisikan diri kami sebagai partai anak muda yang memang kami harus aspirasi gagasan kami harus untuk kepentingan rakyat itu. Ya. Tapi masyarakat akan senang melihat dinamika di Gedung Dewan nanti. Sehingga nanti lebih dinamis gitu. Ya. Kalau dulu kan sebelumnya aja kan antara cuma formalitas kebanyakan. Ya, formalitas eksekutif dan legislatif cenderungnya dari partai yang sama. Tapi kalau dari partai yang berbeda, wah, formalitas itu sehingga ya. apapun keputusan dari seberang, dari sebelah itu tetap aja harus ikut karena kan secara kalau di voting tetap kalah kan. Iya. Oke, terima kasih Mas Sony. Terima kasih, Mas obrolan yang menarik ya. Kami ucapkan selamat dan semoga nanti bisa menjalankan tugas sebagai anggota Dewan dengan baik. Ya. Dan tentu saja karena Anda membawa 5.558 suara, berarti Anda akan mendapatkan dukungan dari mereka. Tapi yang jelas, kalau misalnya Anda jadi anggota Dewan, bukan menjadi anggota Dewan bagi 5.558. Bukan, ya. tapi menjadi anggota semuanya Dewan ya? Seluruh masyarakat Solo pastinya. Masyarakat Solo semuanya. Doakan kami PSI juga ke depan tetap bisa amanah, menjaga menjadi aspirasi warga akan kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jangan sampai kami menyimpang ke kanan atau kiri, tapi tetap sesuai dengan rel kami. Ya. Kami menjadi partai yang punya integritas yang tinggi. Gitu. Ya, oke, terima kasih Mas Sony. Ya, Sobat Expos, barusan kita ngobrol dengan Mas Sony, Ketua PLT Ketua DPD PSI Kota Solo yang membicarakan soal apa yang akan jadi kiprah beliau di politik Kota Solo. Dan nanti kita akan ngobrol lagi dengan tokoh yang lain, tamu yang lain bersama saya Syiful Arifin. Dan saya undur diri dan sampai jumpa dalam acara selanjutnya. Terima kasih. Matur nuwun Mas Sony dan teman-teman.